sangat penting di dalam tubuh kita. Tanpa ada saraf, maka tubuh kita itu akan tidak mempunyai gerakan. Jadi, sel saraf terdiri dari namanya tuh badan sel. Di bagian-bagian organ sel. Nah, apa itu badan sel? Badan sel tuh di bagian ujungnya tuh dinamakan. Nah, di bagian badan sel tuh ada dendrit. Nah, yang kedua ada ya, nah kan dia tadi ada badan sel. Di bagian ujungnya tuh dia tuh ada dendrit. Nah, di bagian ujung sini yang di bagian ujungnya lagi dia tuh ada badan sel. Nah, di situ itu ini kan sel. Jadi tuh ada inti sel juga di dekat situ tuh. Nah, jadi di dalam sel kita tuh ada yang berbentuk garis panjang, yang berbentuk garis panjang. Boleh batuan. Ya Allah, wifi. Boleh batuan. Ya Allah, apa? Emang mau jemput? Tubuh manusia disusun dari beberapa sel yang berfungsi dari beberapa kompleks yang bisa kita sehari-hari. Nah, jadi kita akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf itu sama dengan neuron. Nah, dia tuh akan menghantarkan impuls listrik karena adanya stimulus atau rangsangan. Jika sel saraf membentuk sistem saraf, maka strukturnya tuh dia tuh memiliki fungsi masing-masing agar di tubuh kita tuh memiliki kerjanya masing-masing. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berbentuk menyerupai akar yang bercabangan dari badan sel. Dia tuh mengantarkan dari badan ke badan sel. Kemudian sel saraf dia punya nukleus dan badan sel. Badan sel tuh dia tuh banyak komponen penting di dalamnya. Di dalam badan sel tuh kita tuh dapat menemukan sitoplasma, nukleus, inti plasma atau anak inti. Tugas badan sel tuh untuk menerima dendrit dari ke akson. Badan sel tuh memiliki dia tuh hanya di otak. Sel saraf tuh dia punya akson. Akson tuh dia tuh ada sel saraf panjang yang seperti penjuluran dari badan sel. Akson tuh mirip dengan dendrit, bedanya akson ada satu buah dan berukuran lebih besar dan panjang. Dia tuh berperan untuk mengantarkan impuls ke otot dan kelenjar. Nah, sel saraf nih dia tuh dibungkus akson tuh seperti kabel listrik. Nah, di dalam kabel tuh kayak ada neurofibril. Nah, kita tuh kayak pembungkusnya tuh kayak selaput melin. Nah, selubung melin itu tuh selubung melin Nah, selaput melin atau selubung melin adalah pelapis selubung melin. Dia tuh tersusun oleh lemak. Dia tuh mempunyai segmen-segmen. Nah, segmen itu tuh disebut dengan ranvier. Fungsinya tuh untuk melindungi sel saraf, untuk mencegah bocornya impuls, serta dia tuh ada bagian nodus corvier. Nodus itu bagian antara segmen dua itu. Nah, dia tuh berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar dia tuh cepat sampai ke tujuan. Modus itu tuh dia tuh berukuran 1 mikrometer. Nah, kenapa dia itu tuh? Karena dia bagian terakhirnya tuh akson terminal dan juga sinaps. Nah, akson terminal itu dia tuh terdapat sinaps bagian akson yang terakhir dan terdapat celah di sana. Nah,
itu tuh disebut dengan sinaps. Dia tuh bertemu dengan neuron dan neuron lainnya. Dia tuh menyediakan koneksi. Nah, karena di situ tuh terjadilah informasi ditukarkan oleh zat kimia disebut dengan transmitter. Nah, macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, motorik, dan konektor. Sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sistem sumsum tulang belakang. Nah, kemudian ada sel saraf motorik yang merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantar sekaligus sel saraf pusat ke otot, sehingga tubuh kita tuh akan menanggapi. Nah, di situ tuh tubuh kita tuh akan bergerak dari situlah. Nah, yang terakhir ada sel saraf konektor yang merupakan sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Nah, menghubungkan sel saraf yang banyak sekali di dalam tubuh kita. Kemudian ada macam-macam dari selnya berdasarkan strukturnya. Nah, yang pertama ada unipolar, bipolar, dan multipolar. Nah, unipolar itu neuron atau sel saraf yang mempunyai satu akson yang bercabang, sedangkan bipolar neuron yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Nah, kemudian ada multipolar. Multipolar itu neuron yang satu dendrit dan akson yang bercabang. Nah, setelah kita tahu fungsinya tuh, nah pasti kalian penasaran kan gimana sih sel saraf tuh dia membuat kita bergerak. Nah, jadi gerakan tuh gerakan refleks pertama dan gerakan sadar yang dapat dikontrol. Kalau refleks itu adanya rangsangan impuls ketika kita memegang api misalnya. Dia tuh langsung kayak seperti langsung tuh kayak saraf tuh langsung ke sumsum tulang dan diolah sumsum tulang memberikan keterangan untuk kita tuh menghindar. Kalau refleks itu kan berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol. Misalnya ketika ada impuls atau rangsangan. Nah, misalnya kita mau mengambil suatu barang, impuls itu akan dikirim ke otak, otak memberikan kepada otot. Makanya kita tuh dapat mengambil barang tersebut. Nah, kayak gitulah pembahasan dari sel saraf kita di tubuh manusia. Oke, kali ini jadi setelah yang sel tadi, kita akan membahas fungsi otak besar atau cerebrum. Cerebrum itu nama lain dari otak besar. Nah, jadi pada ada Nah, fungsi utama dari otak besar atau cerebrum itu adalah Nah, jadi untuk otak besar itu dia tuh digunakan untuk pusat kesadaran di dalam diri kita. Dan sebagai pusat pemberi. Nah, itu adalah fungsi utama dari otak besar. Otak besar sendiri dia tuh sebenarnya tuh terbagi menjadi 2 bagian utama yang dinamakan otak besar bagian kanan dan otak besar bagian kiri. Nah, dia tuh memiliki 2 bagian. Nah, fungsi utamanya tuh bagian kanan itu dia tuh digunakan untuk mengontrol bagian tubuh. Nah, untuk dia kan mengontrol bagian tubuh tuh yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri dia tuh kebalikannya dari kanan. Kalau kiri itu dia tuh berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh bagian kanan. Kalau misalnya
otak besar bagian kanan dia tuh mengontrol bagian tubuh kita yang sebelah kiri nih. Nah, kalau otak besar yang sebelah kanan dia tuh mengontrol diri kita bagian kanan. Nah, dia tuh dibagi juga menjadi dua bagian. Nah, bagiannya tuh berdasarkan struktur otak besar tuh. Berdasarkan struktur, dia tuh nanti tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan cortex cerebrum. Nah, dia tuh dinamakan dengan cortex cerebrum. Pada cortex cerebrum itu, dia tuh terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada area sensorik, terus kemudian dia tuh ada yang namanya motorik, dan yang ketiga ada area asosiasi, sensorik, motorik, dan asosiasi. Jadi dia tuh ada 3 bagian dari korteks cerebrum. Nah, apa fungsi dari tersebut? Untuk yang sensorik berfungsi untuk mengartikan informasi dari sensorik. Nah, contohnya tuh seperti cahaya, suara, pengecap, seperti itu. Nah, itu tuh untuk mengartikan informasi berupa kayak sensor yang masuk gitu loh. Nah, yang kedua tuh ada area motorik. Area motorik tuh digunakan untuk mengendalikan otot. Sehingga terjadi gerakan. Nah, jadi tuh dari motorik tuh kita tuh bisa terjadi gerakan. Nah, sedangkan asosiasi itu dia tuh digunakan untuk merekam pengalaman gitu loh. Dan juga beberapa kecerdasan, dia tuh daya ingat, kecerdasan gitu. Nah serta tuh untuk fungsi bahasa begitu. Untuk yang strukturnya tuh dia tuh ada yang kedua tuh yang dinamakan dengan bias. Ganglia dasar tuh berfungsi untuk mengkoordinasi gerakan. Dia tuh fungsinya tuh untuk menerima gerakan yang nggak sadar gitu loh. Nah, bisa juga digunakan sebagai fungsi emosional. Nah, itu tuh berkaitan dengan berdasarkan dari strukturnya. Dibagi menjadi dua, korteks cerebrum dan korteks cerebrum. Nah, kalau berdasarkan opusnya itu, dia tuh dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan itu. Nah, yang pertama tuh ada opus frontal, yang kedua ada opus orietal, nah yang ketiga itu dinamakan dengan opus temporal. Nah, jadi itu tuh berdasarkan opus. Fungsinya tuh opus itu tuh nanti tuh dia tuh opus frontal tuh misalnya dia tuh digunakan
untuk kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara ini dari opus itu frontal. Begitu. Gimana sih pas itu kita tuh yang digunakan tuh juga bisa untuk emosi. Nah, dia tuh bisa digunakan untuk opus frontal itu, emosi berbicara. Nah, kalau varietal tuh bisa untuk pusat sensoriknya. Varietal untuk sensori. Begitu, guys. Nah, kemudian untuk yang temporal itu digunakan untuk opus untuk pendengaran gitu loh. Kalau sensoral tuh beda kalau yang tadi. Nah, dengan bahasa. Nah, yang keempat tuh ada yang dinamakan dengan opus occipital. Opus occipital itu dia tuh digunakan untuk sebagai pusat visual. Digunakan untuk pusat visual tuh kayak melihat begitu. Nah, dari penjelasan itu kita tuh dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan struktur ada dua tuh, dia tuh ada korteks dan cerebrum dasar, sensorik, motorik, dan asosiasi. Berdasarkan opusnya ada 3, frontal, arietal, temporal, dan occipital. Nah, biasanya tuh dia tuh yang sering keluar tuh untuk yang tipe opus, kita tuh disuruh kayak mencari fungsi dari fungsi dari opus tersebut yang ketiga-tiganya tuh. Nah, bagian-bagiannya tuh, nah kalau frontal tuh berada di bagian depan, varietal di bagian tengah, dan occipital berada di bagian paling belakang. Nah, temporal tuh berada di bagian paling bawah. Nah, biasanya itu sering keluar tuh bagian-bagian yang tadi, yang opus tadi tuh. Gimana sih kita tuh dimana sih letak-letaknya, fungsinya. Nah, itulah pembahasan tentang otak besar yang dia tuh sering banget ditanyain. Ada 3 segmen utama dari batang otak. Nah, mesencephalon, pons, dan medula. Batas dari medula oblongata itu tuh batas atas dilekukan pentu medularis. Batas bawahnya di tempat keluarnya radisfer febral radikal 1 atau setinggi foramen magnum. Bagian-bagian dari medula itu ada yang pertama, bagian depannya ada piramid medularis yang berupa tempat dilaluinya serabut pila midalis. Nah, pada bagian bawahnya ada degusasi midalis. Nah, yang merupakan tempat menyelamnya serabut sisi kontranya tuh. Pada bagian lateral dari piramid itu ada protrusi yang disebut oliva yang mengandung nukleus inferior. Nah, ada radix hipoglypha. Nah, ada antara piramid dan oliva. Nah, antara piramid dan oliva tuh ada sucroenteroid. Nah, dari sulcus delvolateral yang berada dari polivar keluar radix nervus vagus dan accessorius. Nah, bagian dorsalnya tuh ada medulla oblongata.
Nah, dari situ tuh ada tuberkulis. Nah, di situ tuh ada tempat nukleus gravilis. Tuberculum neucatif, tempat nukleus luneatus. Itu tuh tempat nukleus luneatus. Nah, tuberculum cinereum yang dibentuk oleh nukleus lactum trigeminal itu tuh dia tuh dibentuk dari nukleus tadi. Nah, ada juga dasar dari vertikal 4 atau quartus. Nah, juga bisa disebut volva rhomboide. Nah, dasar vertikal 4 tuh dia tuh bisa tuh dibatasi subroteria. Pedunculum cerebrum tuh adalah tempat penempelan cerebrum ke batang otak. Nah, pedunculus cerebrum tuh, nah dia tuh ada 3 bagian, medial, superior, dan inferior. Nah, ada pedunculus cerebrum superior dan pedunculus cerebrum inferior. Nah, dasar ventrikal 4-nya tuh dia tuh dibatasi oleh cerebrum superior dan inferior. Dasarnya ventrikel 4 tuh dibagi menjadi bisa dibagi menjadi dari media claris. Nah, pada bagian kaudal dia tuh ada beberapa produksi atau tuberkal yang terbentuk dari nukleus nervus cranial yang ada di bawahnya. Dia terbentuk dari situ. Nah, yaitu dia tuh trigonum hypoglocosis dari nukleus. Trigonum vagus dari nukleus tuh dia tuh bisa dari nukleus nervus vagus. Dan ada juga dari area verticalis dari area koklear. Nah, bagian rostral terdapat penonjolan folliculus facialis. Nah, dia tuh terbentuk dari serabut nervus facialis ketika dia tuh mengelilingi nukleus. Nah, itu tuh velum medullaris superior. Batang otak bila dilihat dari samping dia tuh ada ventrikel 4. Nah, ventrikel 4 tuh terbentuk dari pedunculum cerebrum inferior. Nah, dia tuh terbentuk dari cerebrum inferior, interior. Nah, selanjutnya tuh dia tuh akan dibahas dengan bagian pons. Pons tuh bagian atas tuhnya tuh dibatasi dengan scura cerebrumni seprae. Nah, bagian bawahnya dibatasi oleh medula. Disebut pons atau jembatan karena dia tuh kalau dilihat dari depan tuh dia tuh kayak seperti menghubungkan kedua hemisfer cerebri. Lekukannya pons tuh dia tuh kayak mengandung bakteri Harsilaris. Nah, namun lekukan tengah itu tuh bukan karena adanya arteri atau basilaris, tetapi dia tuh penonjolan yang terbentuk oleh piramida melalui pons. Di bagian lateral dia tuh ada serabut-serabutnya tuh yang berbentuk veniculus cerebrum venisial.
Radix dari nervus trigeminal tuh dia tuh keluar dari pons, tepatnya tuh di media dari pons feniculum tersebut. Dari situ dia keluar. Nah, selanjutnya tuh bagian mesencephalon. Nah, bagian mesencephalon itu tuh terletak di antara diencephalon dan pons. Pada bagian depan terdapat dua gelendong serabut yang masuk ke pons. Nah, yang disebut dengan peniculus cerebri atau crus cerebri. Nah, dia tuh dari kata tunggal crus cerebri. Di antara peniculus cerebri, dia tuh disebut dengan fossa interculum venalis, keluar dua serabut nervis ocula moloris. Bagian dorsal itu tuh mesencephalon tuh ada 4 tonjolan yang disebut dengan laminal quadrinal. Laminal tersebut terdiri dari 2 pasang feniculus superior. Nah, yang merupakan tempat memprosesnya informasi visual, dan 2 pasang folliculus inferior yang merupakan tempat untuk memproses informasi dan informasi auditorik. Tepat di bawah folliculus inferior tepat di bawahnya tuh dia tuh keluar serabut nervus trochlearis yang berjalan ke arah depan. Saraf trochlearis merupakan satu-satunya saraf choroidal yang muncul dari batang otak tersebut. Itu satu-satu yang muncul. Nah, pada bagian matral dia tuh ada tampak 2 pasang tonjolan. Corpus geniculum genial itu dia tuh merupakan area pengantar auditorik, dan corpus genigulator guratral dia tuh merupakan penghantar visual. Nah, kalau tadi kan auditorik dan yang ini tuh visual. Perlu kita ketahui, dia tuh corpusnya gastral dan medial itu tuh bagian dari talamus, bukan bagian dari batang otak. Dia tuh bagian dari talamus. Jadi banyak yang mengira tuh bagiannya tuh dari otak, tapi dia tuh bagian dari talamus. Jadi seperti itu.